Wonosobo menjadi salah satu kawasan wisata favorit masyarakat Indonesia karena terkenal dengan sebutan kota di atas awan dengan pemandangannya yang sangat indah. Selain dikenal dengan pemandangan bentang alam yang terselimuti putihnya awan-awan yang membuat area di sekitar itu dingin, Wonosobo juga dikenal dengan ragam tempat wisata sejarah dan kulinernya. Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Wonosobo yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Fenomena tersebut adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal, atau lebih tepatnya, tumbuhnya rambut gimbal pada sebagian anak. Dan kali ini, saya akan membawamu untuk mengetahui lebih jauh mengenai fenomena tersebut. Selamat pagi, Pak De. Mari. Hujan ya, Pak De? Mari. Perkenalkan ini teman saya namanya Rafli. Ya. Kita dari Jogja, dia pengen tahu tentang Wonosobo. Oh, gitu. Ya. Oh iya, silakan duduk. Aduh, kita akhirnya sampai juga nih Pak De ke Wonosobo nih. Iya nih Pak De, kebetulan kan banyak banget nih keunikan di Wonosobo. Iya. Jadi aku penasaran aja sih, pengen tahu aja. Yang diceritain Dewa kan di sana katanya ada orang yang rambutnya gimbal gitu Pak De. Iya, kalau Wonosobo memang banyak yang gimbal itu. Kalau boleh tahu asal usulnya gimbal dan sejarah gimbal itu gimana sih Pak De? Kalau asal usulnya gimbal tuh gini. Jadi dulu itu kan kalau di Dieng itu kan ada istilahnya namanya kolodekte. Nah, kolodekte itu memang anak yang dulunya memang gimbal. Pertamanya gimbal itu ya kolodekte itu. Dan juga ada satu lagi salga. Itu jadi gimbal itu ada dua macam, jadi yang menaungi gimbalnya itu ada kolodekte dan ada salga. Kalau kolodekte itu anaknya jorok, tapi kalau salga itu anaknya bersih, walaupun gimbal tapi bersih gitu. Angel, ya. Bawain minuman nih, ada teman, ada tamu kok nggak dikasih minuman. Ini anak saya Angel yang dulu kecilnya juga gimbal ini. Oh, ya ini dulu gimbal. Iya. Nah, tahunya gimbal itu kan karena kalau disisir sudah lurus sakit. Tapi nanti pulih gimbal lagi. Ibu kan tetap penasaran. Masa anak saya gimbal gitu. Disisirin lagi. Sakit lagi. Jadinya tetap dibiarin karena itu memang sudah jadi istilahnya ciri khas Wonosobo, Dieng itu memang ada anak gimbal. Jadi saya ya gimana ya, udahlah anak kita gimbal. Jadi nantinya kalau udah punya rezeki ya kita pasti istilahnya ritualan untuk cukur gembelnya gitu. Ya ini cerita dulu untuk permintaannya. Karena gimbal itu memang ada permintaan. Sekali minta udah itu bilang ini, ada orang mintanya ini aja, nggak mau dia, tetap itu. Ini lucu sekali ini mungkin kamu bisa tertawa ini untuk permintaannya ini. Gini kan ibu dan ini kamu gimbal, terus nanti mau kalau dicukur di ruat itu mau minta apa, bilangnya saya mau minta tempe rebus 2. Kan lucu. Padahal kan minta apa aja kok pasti dikasih kan karena gimbal. Ternyata mintanya tempe rebus 2. Dan dari buliknya itu kan pernah jangan minta tempe 2, minta aja emas atau apa motor apa. Ya kalau saya juga gitu sih Pak. Iya, lucunya saya gitu. minta mobil ya. Tapi dia nggak mau, Pak? Nggak mau. Enggak, saya tetap minta tempe 2, tempe rebus. Berarti emang kalau udah keinginannya itu ya nggak bisa harus, dirubah ya? Nggak bisa rubah. Tapi aku masih penasaran nih, maksudnya sama yang gimbal gitu Mbak. Kenapa Mbak Angel waktu itu mintanya tempe? Maksudnya emang lagi kepengen banget tempe atau emang kayak ngeliat tempe langsung kepengen gitu? Enggak sih. Dulu tuh kayak ada yang nyuruh gitu loh, kayak gimana ya, itu temennya aku gitu tuh salga.
Tidak sulit menemukan anak-anak berambut gimbal saat menelusuri desa-desa yang ada di Wonosobo. Di setiap desa yang ada di kawasan ini selalu ada anak-anak berambut gimbal. Anak-anak ini biasanya berusia beberapa bulan hingga 8 tahun. Yang ini namanya siapa? Azanur Laila. Azanur Laila. Kalau ini? Duratun Hasanah. Dia sendiri waktu pertama kali tahu kalau dia gimbal itu umur berapa? 1 tahun. Oh, dari 1 tahun? Iya, 1 tahun terus sakit dulu dia. Kalau yang mau gimbal kan sakit. Pertama-tama tuh kayak lengket-lengket, kayak nggak pernah itu sisir. Kecil banget. Terus kalau mau besar sakit lagi, Jadi dia sering sakit. Kalau anak yang gimbal itu sering sakit. Nah, ini juga Bu, ada Ya, permintaan minta apa? Yon apa? Minta kambing 2. Kambing 2. Kalau ini loh ringan. Yon apa? Zah. Jepetan hijau. Jepet rambut. Tapi permintaan itu dari sekarang atau nanti mendekati cukur itu permintaan bisa berubah itu? Enggak. Pasti permintaannya iya. itu. Dikompor-kompori, maksudnya dibujuk-bujuk Iya. lainnya. Misalnya lainnya sapi atau apa, nggak bisa, dia nggak mau. Nggak mau. Katanya kalau anak yang gimbal itu spesial kayak itu aja. Kan nggak semua orang gimbal. Iya. Tapi rambut gimbal ini apakah termasuk bisa dibilang keturunan atau nggak keturunan juga bisa? Kalau mungkin ada, tapi yang dulunya gimbal pun belum tentu nanti nurun ke anak kayak gitu. Kayak pilihan, anaknya pilihan. Iya. Hari sudah mulai larut malam dan hawa kali ini lebih dingin dari sikapmu. Seseorang pernah berkata bahwa kamu boleh berbohong tentang apapun, tapi jangan pernah bohongi perutmu. Kali ini kita sangat lapar dan ingin mencari mie ongklok. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Dewa Lintang. Teman saya namanya Rafli Kibari. Iya Pak. Jadi kami dari Jogja lagi main-main ke Wonosobo. Iya. Jadi pengen tahu makanan apa saja yang ada di Wonosobo gitu Pak. Iya. Dan kebetulan Bapak jualannya mie ongklok. Iya. Nah Bapak dari kapan jualan mie ongklok ini Pak? Tahun 76. Tahun 76. Iya. Peminat dari yang makan mie ongklok ini bagaimana? Kalau mie ongklok itu selera sih. Biasanya kadang-kadang yang anak muda, anak tua itu biasa. Orang Pulau Gadung malah artis-artis itu datang makan ke tempat saya di rumah. Wah, jadi udah banyak artis-artis yang dari sana yang makan mie ongklok di rumah Bapak. Iya. Kalau dulu kan di alun-alun. Oh, dulu apa di alun-alun? Waktu nggak boleh di alun-alun itu kan saya hilang. Oh, berarti sempat dijualan di alun-alun itu dilarang ya Pak? Iya dilarang, terus langganan hilang ya. Langganannya hilang. Hilang. Oh. Nah selama nggak dibolehin di alun-alun itu Bapak jualannya di mana, atau di rumah atau di Enggak, mana? ya di jalan-jalan tapi kan kadang di sana, kadang di sana. Keliling ya berarti Pak, keliling. Mutarnya mana yang kosong ya tempatin. Punya kalau boleh tahu umur dari Bapak sendiri sekarang udah umur berapa Pak? Sekarang 80 Sekarang udah 80 ya. dan masih kuat buat Bapak gerobak sendiri ya Pak? Ya, alhamdulillah itu masih Gusti Allah yang kuasa. Tadi kan saya sempat lihat Bapak membuat mie-nya itu ada bumbu yang kental itu dari apa itu Pak? Itu dari aci. Oh itu dari aci. Jadi yang membedakan mie ongklok dengan mie ayam dan mie lain itu dari bumbu aci itu ya Pak? Iya. Dari dulu emang mie ongklok itu ciri khasnya udah pakai sate apa dulu cuma mie aja apa sekarang Bukan. apa inovasi gitu? Kalau dulu itu waktu pertama jualan itu enggak pakai sate. Oh, Cuman mie aja. pakai saren, itu tahu saren. Kalau pemotongan sapi itu darahnya dikentalkan terus dimasak gitu. Oh, iya ya. Saren, tempe, tahu. Cuman itu. Bumbu kacang ya ada. Sekarang yang pakai bumbu kacang. Jadi kalau mie ongklok yang asli itu sebenarnya gimana Pak? Ya asli dulu cuman kuah toh.
aslinya dulu cuma kuah aci itu ya? Ya kuah aci ya. Terus cuman kecap, kasih kecap. Dulu pakai suiran itu ayam. Oh, pakai suiran. Pakai suir ayam. Sekarang kan pakai sate, Oh. dibikin sate. Lalu yang ngebuat Bapak masih mau jualan sampai sekarang itu apa, Pak? Ya cuman laku nggak laku cuman mie ongklok. Jadi Bapak di sini penjual mie ongklok tertua nih. Tertua, paling tertua. Paling Lainnya nggak ada. Nggak ada yang lain yang paling tua dari Bapak. Iya, oleh 76 sekarang udah sampai umur 80. Iya. Kalau sehari lo bisa ngabisin berapa mangkok tuh, Pak? Kalau saya cuman untuk jadinya daripada di rumah gitu. Laku ya alhamdulillah, gak laku ya pulang. Kalau udah jam 9 ya pulang. Nah, laku nggak laku. Cuman untuk kesehatan daripada nggak keluar keringet, kalau dorongnya keluar keringet. Malam ini perut sudah terisi, tapi sepertinya ada yang kurang. Kopi. Untuk menutup malam ini, kami memutuskan untuk mengunjungi sebuah kedai kopi yang memproduksi kopi dari Wonosobo. Kamu pengen ngopi nggak nih? Iya. Malam-malam dingin gini enaknya tuh ngopi. Benar. Kedai kopi nih. Permisi Pak. Oke, mau ya. pesen kopi yang Arabica ada? Ada. Kamu pesan apa? Sama aja. Soalnya dingin gini emang enaknya ngopi sih, Mas. Oke, siap. Mari. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mari, Pak. Besok kita kemana lagi nih? Kita wisata nggak sih? Kita belum eksplor wisata. Yang di Wonosobo. Bener. Besok lagi kayak. Bener. Jangan kesiangan. Benar. Kopi. Waduh. Terima kasih Pak. Nikmat banget sih ini kayaknya nih. Arabica nih Pak. Ini Arabica. Kita boleh ngobrol-ngobrol sama Bapak nggak? Boleh. Sebentar ya. Oh, Iya, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Dewa Lintang. Oh, saya Rafli. Pak Yudi. Pak Yudi. Dari mana nih, Mas? Kebetulan dari kita semua dari Jogja. Oh, Jogja. Lagi pengen main ke Wonosobo gitu. Pengen tahu sih ada apa aja Ada di apa ini? Wonosobo seperti itu. Keunikan apa aja yang ada dan ciri khas dari Wonosobo gitu. Kebetulan nih ada kopi nih. Boleh saya coba dulu Pak? Coba silahkan. Oke. Ini kopi asli sini Pak? Ini kopi sini, Mas. Kopi Arabica. Arabica. Ini varietesnya Andongsari. Ciri khasnya kopi sini adalah premium tester tembakau. Jadi yang ada aroma tembakau. Ini kenapa bisa kopi kok ada sedikit rasa-rasa kayak tembakau itu seperti apa Mas? Oh, gini. Kopi itu kan sifatnya hidrofobis, menyerap tanamannya sekitar. Nah, kebetulan ini di sekitar ini ada tanaman tembakau. Jadi mereka seperti di Kintamani itu di Bali karena ada pinggirnya tanaman jeruk, jadi rasa jeruk. Kalau di musim seperti ini kita nanam sayur. Nanti pas waktu kita nanam tembakau ya tembakau, makanya ada semacam rasa kacang, ada rasa aroma tembakau lah. Itu kan sifatnya hidrofobis, jadi ada tanaman di situ, sifatnya menyerap situ. Untuk kopi Arabica ini butuh ketinggian berapa kira-kira Pak? Ini kalau yang kita tanam itu paling terendah 1.300, untuk yang paling atas 1.700. Tapi saya di sini sedikit salah fokus dengan ada misal tulisan juara 1. Mungkin Bapak dulunya Bapak ini pernah menjuarai atau mengikuti kompetisi seperti apa itu Pak? Mungkin bisa diceritakan? Ya kalau saya sih ya kebetulan. Jadi kita punya slogan. Jadi biarkan kopi yang bicara. Wah, asik banget. Biarkan kopi yang bicara. Biarkan kopi yang bicara. Jadi kita punya slogan sendiri. Kalau kompetisi kita banyak mengikuti kompetisi-kompetisi. Bagi kami Mas itu suatu tantangan. Ah iya. Bagaimana saya itu memperbaiki
biar lebih maju lagi, lebih giat lagi, khususnya anak-anak muda sekarang itu kembali ke ya, karena di sini petani ya, kita menghidupkan petani, potensi yang apa yang kita angkat di sini, salah satunya kopi ya, paling tidak ayo toh kita diangkat untuk minimal nanti bisa ekspor. Oh iya. Kalau kopi ini kira-kira aman nih Pak? Kan biasanya ada yang orang udah punya penyakit mungkin. Ya alhamdulillah sih kami punya teknik sendiri, jadi kita alhamdulillah untuk aman sih untuk Arabica, untuk asam lambung. Kebetulan kami memang ada pernah ikut lab juga. Berarti ya, proses riset dulu dan pengecekan juga ya Pak ya, berarti ya? Kandungan antasidanya tinggi. Kalau mau minum kopi itu harus makan dulu, itu bener apa enggak? Ya itu tergantung sih Mas. Kalau orang yang punya asam lambung, kalau minum robusta sebaiknya makan dulu sih Mas. Tapi ya sedikit lah, paling tidak. Kalau bagi saya sendiri sih, kalau mau minum kopi itu, kalau bangun tidur itu sebaiknya minum air putih dulu. 2 gelas. Dan keadaan duduk 1 gelas, nanti suhunya sekitar 30 aja. Kita minum, setelah minum nunggu 5 menit, minum lagi 1 gelas. Setelah itu tunggu 45 menit Mas. Nah, setelah reaksi dengan mau buang air kecil, nah itu sambil mengeluarkan toksinnya. Nah, nanti kamu buang, setelah itu kamu makan sambil ngopi. Oke. Harapan Bapak sendiri apa sih Pak untuk perkopian di Wonosobo atau bahkan di Indonesia sendiri gitu loh Pak? Bagi kami kopi Indonesia itu sangat bagus, bermacam-macam rasa, bermacam-macam daerah, beragam. Ya paling tidak bisa mengangkat daerahnya masing-masing sebagai ikon. Ya kami sebagai di Wonosobo itu paling tidak ya meningkatkan perekonomian taraf hidup masyarakat di sentral perkopian. Woi Ram, gue liat-liat nyantai banget nih Jon ya. Iya, gue udah betah banget di Wonosobo kayaknya. Udah pengen pindah belum nih? Pengen sih. Adem, tenang, damai, asri. Nah, pengen aja punya rumah di sini. Ya mungkin bisa sewaktu-waktu ya, di lain kesempatan kita bisa main lagi ke sini. Bahkan punya rumah di sini nggak sih? Ah boleh. Tapi jangan lupa cari calon dulu ya. Aduh. Biar nggak sendiri-sendiri. Iya, coba dapat orang sini kan. Mau orang sini. Coba tahu. Terus yang itu dimanain ntar? Jauh tuh. Halo ya. Mau kemana? Gue juga baru kesini. Lu mau pergi aja? Lu ngajak gua? Lu senang aja. Ikutlah. Setelah tahu beberapa keunikan yang ada di Wonosobo, kami tentu tidak lupa untuk mengunjungi keindahan alamnya. Banyak sekali keindahan alam yang bisa kita nikmati di Wonosobo ini. Kali ini kami berjalan sedikit ke atas, yaitu dataran tinggi Dieng. Sebagai negeri di atas awan, tentunya selama di perjalanan kita akan sangat dimanjakan dengan pemandangan di kanan dan di kiri. Dan tujuan kita kali ini adalah curug yang disebut-sebut jadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa, yakni Curug Sikarim. Nah, kalau sekarang kita udah sampai nih di Curug. Kalau tadi kan kita di Telaga. Sekarang kita di Curug. Seger-seger nih. Seger beneran. Yuk. Kalau tadi kan kita udah main ke Telaga Menjer. Sekarang kita ke Curug Sikarim.
Gila, view-nya oke banget. Banget lah. Tadi tiket berapa mas? Cuman 10.000. 10.000. Murah kan? Oke banget pemandangannya dengan 10.000. Nah, maka dari itu kamu harus main di sini. Di Curug Cikarim. Duduk aja nggak sih kita? Boleh, tapi biar pantat lu nggak kotor-kotor banget, pakai ini nih. Apa nih? Kursi kecil. Oh, nggak di-endorse ya? Nggak di-endorse. Semoga episode selanjutnya kita bisa di-endorse ya. Amin. Ya. Awas nunjuk gitu lah. Aduh. Nah, di sini kenapa? Nah, gitu. Lu mau ngeliat gua. Jadi nih, Rak, waktu gua tadi bayar tiket tuh, bapaknya tuh sempat cerita kalau di Curug Cikarim ini airnya itu berasal dari danau yang ada di Cikunir. Ram, lu dengerin gua kagak? Gue dengerin cuman emang alam ini tuh indah banget gitu. Ya, Curug Cikarim itu tuh bener-bener indah banget, jadi gua gagal fokus juga katanya. Curug Cikarim. Apalagi kemarin? Kita udah sempat makan nasi jagung. Makan nasi jagung. Terus kita juga sempat ke kafe tuh, yang dimana di situ adalah kopi dari Wonosobo. Asli ya? Asli. Terus tadi kita juga main ke Telaga Menjer. Kan ada banyak yang masih bisa kita explore sebenarnya di sini. Cuman karena keterbatasan waktu, kita mungkin bisa next trip lalu mau kemana nih? Ya gue insya Allah kosongin waktu dulu lah. Kosongin waktu ya? Iya. Bener lo ya? Deal ya? Dari perjalanan ini gue belajar bahwa Tuhan menciptakan kita tuh beragam gitu. Betul. Jadi kita punya keunikannya diri sendiri gitu. Terus juga sebagai manusia ya kita harus bersyukur. Nah itu bener banget, Rap. Terkadang sebagai manusia nih, kita lupa bersyukur akan goal-goal kecil di luar pengetahuan kita. Maka dari itu, kita kan punya mata, kita bisa melihat tanpa merusak, betul nggak? Oke. Di atas bumi terindah, di bawah langit Nusantara. Perjalanan kali ini memang sudah selesai, namun kenangannya tidak akan pernah usai. Terima kasih Wonosobo atas segala cerita dan keindahannya. Dan sejauh apapun aku bertualang, kamu tetap kujadikan tempat berpulang.